Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di channel Herbalis Deso. Channelnya Perawat Luka. Oke, kali ini kita akan membahas tema tentang makan daging ayam dan telur itu apakah menimbulkan nanah pada luka. Ya, seringkali pasien itu bilang ke saya, niki pun kula tarai lho. Kula niku namung maem tempe kalih kerupuk. Neng kok mboten garing-garing lukane nggih. Sering seperti itu pasien berkata. Jadi ini sudah saya pantang, saya sudah diet, tidak makan apa-apa kecuali tempe dan kerupuk, tapi lukanya kok tidak sembuh-sembuh atau tidak kering-kering dan bahkan bernanah. Nah, mari kita luruskan ya, kita luruskan. Oke, jadi luka diabetes atau luka-luka apapun lah, luka habis operasi atau luka habis jatuh itu butuh pemulihan. Dalam pemulihan atau dalam penyembuhan itu tergantung dari luas luka, tergantung dari kondisi sel-selnya gitu. Semakin kecil luas lukanya atau semakin sempit luas lukanya atau selnya semakin bagus akan semakin cepat pemulihannya atau semakin cepat sembuhnya. Contohnya luka pada luka operasi itu kan kemudian dijahit ya, selnya bagus ya, itu biasanya dalam waktu 7 hari sampai 10 hari, paling lama ya 15 hari biasanya sudah sembuh kering gitu, sudah menyatu dengan baik. Tapi pada luka gula yang biasanya itu keroak dalam bahasa Jawanya, atau dagingnya hilang, atau luka jatuh kemudian ada bagian daging yang atau kulit yang hilang, itu dalam penyembuhannya ya butuh tahap-tahap penyembuhan, butuh waktu ya. Karena apa? Harus nukulke menumbuhkan dagingnya dulu. Jadi proses penumbuhan dagingnya, mencegah biar tidak infeksi ya. Setelah daging tumbuh penuh baru nanti tahap pertumbuhan kulit. Nah, kulit itu ada beberapa lapisan ya. Ada subkutan itu ya, di bawahnya kulit, ada nanti pada kulit yang paling tipis, yang paling luar. Nah, kalau sudah tumbuh kulit yang paling luar berarti sudah sembuh. Nah, itu. Nah, di dalam pertumbuhan daging, pertumbuhan kulit, itu perlu nutrisi, perlu gizi, atau perlu zat gizi. Kalau kita ibaratkan kita mau bangun rumah, semakin tercepai materialnya, pasir, semen, botol, dan lain-lainnya itu sudah tercepai penuh, maka proses penggarapannya pun cepat sesuai dengan waktu yang direncanakan oleh insinyurnya atau tukangnya. Jadi begitu bangun langsung tek 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 tek, itu tidak usah nunggu harus antri beli semen dulu, antri beli pasir dulu lah. Dalam waktu antri itu membuat lama. Sama dengan luka, pada luka gula yang keroak tadi, yang hilang dagingnya. Kalau nutrisi atau gizinya tidak terpenuhi, ya dalam perbaikan itu nunggu dulu, ngumpulke dulu gizinya, akhirnya ya tidak tumbuh-tumbuh dan jadinya lama gitu. Nah, kemudian terus pertanyaan, lah nanti kalau makan daging ayam, makan telur, mungkin tak nanan Pak, nanah tidak disebabkan karena daging. Ya, sekali lagi sering saya ulangi,
Nanah tidak disebabkan karena kita makan daging atau telur atau kacang. Nanah itu terjadi ketika ada infeksi. Yang menyebabkan infeksi adalah bakteri, lukanya kotor, itu, atau ada kematian jaringan, biasanya karena gulanya tinggi atau aliran darahnya tidak lancar. Justru daging diperlukan untuk membangun sel sehingga lebih cepat tumbuh. Nah, ini saya himbau kepada yang sedang luka. Manut turuti siapa yang merawat, jangan manut tetangganya yang tidak pernah sekolah. Nah, nanti kalau tidak sembuh-sembuh tanyanya sama yang merawat, tapi dalam hal makan atau yang lain-lainnya manut tetanggane sing tidak pernah sekolah kesehatan. Itu ya. Jadi luka perlu gizi. Gizinya adalah protein ya. Semakin banyak gizinya, semakin tercukupi gizinya, semakin cepat pertumbuhan lukanya. Oke, sudah itu saja pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.